Terkait menulis, Pak Chandra terima kasih. Jadi Asma ini live ya? Ada yang live ya? Iya, yang live ya. Jadi Asma untuk menulis itu kampusnya ya, mereka yang pengen jadi penulis adalah harus suka membaca. Setuju ya Pak? Oh setuju. Ya. Membaca itu terlepas kamu pengen jadi penulis atau tidak, membaca itu selalu memberi nilai tambah. Jadi orang-orang yang maju kebanyakan, saya yakin tadi aja ngobrol sebentar dengan Pak Chandra udah wah Jack Ma gini, wah ini gini gitu kan ya, sudah pasti suka membaca, satu pasti pembelajar gitu. Jadi itu pasti kalau kita membaca, sebetulnya ketika membaca kita menyerap pengalaman, kita menyerap wawasan, kita menyerap kekayaan dari orang lain ya, lewat buku-buku atau kisah-kisah yang kita baca. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi penulis, satu harus suka membaca. Kemudian yang kedua, menulis setiap hari. Menulis itu kalau dijadikan rutinitas, artinya teman-teman gak harus bikin cerita penuh gitu ya, tapi teman-teman anggaplah snacking. Nah ini snacking yang nggak bikin gemuk ya. Biasanya kalau snacking cemilan kita makin gemuk ya Pak. Tapi kalau snackingnya tulisan, jadi kamu nulis sedikit aja beberapa kalimat ya. Uji cobanya tuh paling enak di sosial media. Jadi tulis misalnya di thread ya, atau misalnya di Facebook, atau misalnya status di Instagram. Kemudian lihat apakah kalimat-kalimat yang kita buat itu inspiratif buat orang lain. Kita lihat jumlah likes-nya dan lain-lain gitu. Itu satu. Kemudian yang lainnya adalah tadi saya berbagi ini Pak Chandra, bahwa orang mengatakan wah nulis buku kan 100 halaman lebih gitu. Kayak ini buku terbaru Asma, ini belum terbit nih. Jadi dibawakan dami Pak sama penerbitnya Bentang ya, Bentang Pustaka, Jangan Bercerai Bunda. Jadi ini buku novelnya yang tayang di RCTI, saat ini sinetronnya. Sebelumnya ada buku non fiksinya. Jadi ini versi yang berbeda. Nah, nulis ya Pak gitu kan, orang bilang oh 100 halaman tuh susah gitu kan. Saya tadi bikin komitmen Pak, janjian sama teman-teman. Alhamdulillah hari ini Forum Lingkar Pena Hongkong hadir kembali ya. Terima kasih juga Pak Chandra supportnya. Tadi juga ada teman-teman lain ya yang mensupport ya. Jadi kita untuk menulis 100 halaman, saya bilang let's say lah misalnya satu buku itu 120 halaman. Teman-teman kan langsung merasa berat kan. Tapi 120 halaman kalau teman-teman tuliskan dalam 1 tahun targetnya 120 halaman itu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti 1 bulan teman-teman hanya perlu menulis 10 halaman. 10 halaman 1 bulan ada 4 pekan. Berarti 1 pekannya teman-teman hanya perlu menulis 2,5 halaman. Jauh lebih ringan ya Pak ya. Nah 2,5 halaman dalam 1 pekan, 1 pekan ada 7 hari. Untuk jadi penulis yang tahun depan, tanggal 19 November 2024, kita punya buku 120 halaman, teman-teman hanya perlu menulis tidak sampai 1/3 halaman tiap hari. Saya yakin biasanya kita nulis status atau chit-chat di WhatsApp tuh lebih banyak ya Pak ya, lebih banyak itu. Cuma memang teman-teman untuk menulis itu, karena menulis itu keterampilan, saya percaya siapa saja bisa jadi penulis. Yang penting adalah teman-teman punya semangat untuk mengasah keterampilan itu. Temukan semangat itu. Saya pernah ngobrol ini Pak Chandra. Jadi kita bikin workshop nulis tahun 2008 dengan Forum Lingkar Pena Hongkong waktu itu di Victoria Park. Saya kasih kertas Pak. Teman-teman PMI, saya kasih kertas, saya minta mereka menyebutkan alasan kenapa mereka harus jadi penulis. Lalu ada yang menyebutkan, Mbak, saya pengen jadi penulis, katanya supaya ibu saya tahu saya bukan cuma pembantu, tapi saya penulis. Ada yang bilang, Bun, saya jadi penulis supaya anak saya bangga, ibunya juga penulis selain bekerja di sini. Gitu. Mbak, saya pengen jadi penulis supaya keren dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang Mbak saya pengen jadi penulis, pengen ngalahin Mbak Asma Nadia katanya gitu. Amin Allahumma amin. Tapi intinya saya senang dan yang mengharukan Pak. Kenapa Asma merasa Asma harus ngomporin teman-teman tuh untuk nulis. Nanti minta bantuan Pak Chandra untuk menyemangati teman-teman FLP Hongkong gitu ya agar oke nih FLP Hongkong ini tadi saya bilang sekarang teman-teman yang butuh bimbingan. Dulu itu FLP Hongkong melahirkan penulis yang punya puluhan buku. Bahkan sampai sekarang salah satunya Mbak Wina Karni, Bapak kayaknya mungkin pernah ketemu juga, Mbak Wina Karni itu juga punya banyak sekali buku. Ada salah satu penulis yang pakai nama Ariesta, itu bikin cerpen, yang cerpennya itu masuk antologi cerpen bersama penulis internasional. Gitu. Itu PMI gitu, itu keren gitu. Jadi kalau mereka bisa, teman-teman juga bisa gitu. Dan ini cara lain ya, selain kalau kita lihat tadi dari penjelasan Pak Chandra, investasi waktu sambil bekerja ya Pak ya. Kita investasi waktu untuk sesuatu, untuk membangun keranjang yang lain. Dan sekarang kabar baiknya adalah
teman-teman bisa menulis, tapi kan nggak ada penerbit. Oke, sekarang ini ada zamannya digital ya Pak. Ya. Jadi teman-teman bisa menulis di aplikasi. Saya menyarankan aplikasinya KBM App. Kenapa saya sarankan? Karena ini aplikasi yang Asma tuh pemilih untuk nyari penerbit tuh milih banget gitu, yang akhlaknya bener gitu, yang royaltinya transparan gitu ya, kemudian laporannya jelas. Begitupun ketika Asma memilih aplikasi untuk buku digital. Nah teman-teman sekarang di Hong Kong bisa menulis, unduh aja aplikasi KBM App, dan yang pertama ditanya itu nomor rekening. Dan KBM App ini sudah menghasilkan, saya baru bertemu Pak 2 orang penulis yang dalam 3 tahun menghasilkan 1 miliar rupiah. Dan mereka ibu rumah tangga, mereka bekerja, maksudnya pekerjaan rumah tangga sehari-hari, mereka juga ngurusin anak, ngurusin suami, nggak punya latar belakang kepenulisan. Jadi kalau mereka bisa, teman-teman juga bisa gitu. Jadi itu, nah kemarin rekor itu dipecahkan sama pasangan suami istri, dalam 1 hari itu menghasilkan 16 juta rupiah. Ketika kita talk show, itu sudah bergeser, angkanya udah 17 juta rupiah. Kemarin saya lihat Pak, rekor mereka 23 juta rupiah 1 hari. Nulis, saya tanya ke mereka Pak, kenapa mereka nulis? Awalnya apa? Jawabannya apa? Mereka bilang, Mbak, kami punya hutang ratusan juta. Dan waktu zaman pandemi itu benar-benar nggak kebayang mau survive aja bagaimana boro-boro bayar utang. Nah itu alhamdulillah gitu. Jadi manfaatkan peluang-peluang itu sambil bekerja di sini. Ayo bangun, ayo jadi pengusaha kata-kata. Kalau pengusaha benerannya udah ada gurunya nih, Pak Chandra. Bukan guru ya. Saya sebagai orang tua aja lah. Ya sebetulnya tujuan saya juga, saya merindukan hidup saya bisa memberi manfaat lah pada PMI, karena saya dulu berasal dari PMI. Jadi justru saat inilah waktu saya untuk membangun visi misi bagaimana supaya lewat pengalaman saya yang dulu ini saya bisa berbagi, itu aja. Ya, jadi kembali lagi sekarang ini Mbak Asma mungkin masih baru ya, belum tahu ini apa ini AHJB. Nah, AHJB ini adalah ide saya karena saya banyak menemukan PMI yang berdasarkan data-data yang saya temukan, saya analisa apa sebabnya nih kok PMI kalau sering pulang Indonesia kemudian balik Hong Kong lagi gitu lah. Dari sini saya mulai belajarnya. Setelah saya temukan, oh saya sudah ngerti, ternyata saya mendapatkan pengalaman ini, saya mencoba menjelasin, oh kamu gagal karena ini loh. Gitu. Saya ada cerita sih sama teman-teman yang mereka sudah, yang saya sudah kenal. Jadi bagaimana supaya tidak gagal lagi? Ya saya bilang ke mereka, kamu harus disiplin. Kamu harus super hati-hati, ekstra hati-hati, agar jangan terulang lagi kegagalan kamu yang dulu. Masalahnya umur kan nggak bisa, waktu kan nggak bisa tunggu kita. Yang jelas kamu pasti tua. Itu aja sih. Yang selalu saya ingatkan ke teman-teman seperti itu. Ya. Satu lagi pertanyaan, berarti menulis juga bisa jadi alternatif untuk cuan ya Mbak Asma? Sangat bisa. Dan masih ada waktu nih, masih ya, sangat bisa. Dan gini, saya pernah diundang Hong Kong Baptist University untuk jadi penulis tamu Pak, selama sebulan, itu tahun 2016. Cuma belum ada yang menyambungkan dengan Pak Chandra waktu itu ya. Jadi 2016 itu saya jadi tamu dan mereka minta saya waktu itu untuk ngasih speech ya, ngasih speech. Saya jadi juri lomba menulis cerpen di sana dan saya kasih speech. Motivasi menulis. Saya bilang tidak banyak pekerjaan ya yang kamu mengerjakannya sekali tapi penghasilannya berkali-kali. Dan itu sedikit di antara pekerjaan itu adalah penulis. Penulis itu siapa saja bisa jadi penulis, nggak perlu latar belakang pendidikan, nggak perlu nggak perlu look ya, penampilan itu nggak perlu. Ini mungkin sedikit profesi yang tidak banyak diskriminasi, gitu. Apapun latar belakang kamu, gitu ya, apapun ini kamu bisa jadi penulis. Kemudian kamu kerja menulis, kamu nulis misalnya cerita bersambung, let's say di republika.co.id misalnya, dulu kan koran Republika ya, kita nulis di koran, kayak Kang Abik dengan Ayat-Ayat Cinta atau Asma dengan Surga Yang Tak Dirindukan. Asma nulis misalnya cerita bersambung. 1 episode itu kita dapat honor kan. Kalau Asma nulis lagi sampai 23 episode itu Asma dapat honor. 23 bab itu Asma dapat honor. 23 pemuatan. Ketika kemudian dibukukan, kerja lagi nggak? Enggak. Yang kerja editor ya Pak. Yang kerja editor bukunya. Tapi Asma dapat penghasilan nggak? Dapat yang namanya royalti. Ketika kemudian bukunya bestseller dan kemudian diterjemahkan, Asma kerja nggak? Enggak. Yang bekerja penerjemah.
Dapat royalti nggak ketika buku Asma diterbitkan misalnya di Malaysia, di Turki, di mana? Dapat gitu. Kerjanya berapa kali? 1 kali pertama. Kemudian ternyata gitu ada produser yang ngelirik gitu. Dan produser bikin film Surga Yang Tak Dirindukan. Itu dulu film Indonesia box office nomor 1 tahun 2015, Pak. Gitu. Jadi ketika saya bikin itu, saya kerja lagi nggak? Enggak. Yang bekerja siapa? Penulis skenario yang bekerja. Jadi akhirnya penulis kerjanya sekali itu gitu. Dapat penghasilan nggak? Dapat. Ketika filmnya box office meledak, dapat lagi nggak? Dapat gitu. Kerja nggak? Enggak kerja lagi. Ketika kemudian dibuat filmnya sukses, dibuatlah sinetronnya gitu. Saya kerja nggak? Enggak. Yang bekerja tim penulis skenario gitu. Jadi penulis itu profesi yang sekali kamu kerjain, tapi dengan sepenuh hati, tetap belajar, kuncinya buka mata, buka telinga, asah hati. Ada teman-teman yang bilang, Bunda Asma gimana ceritanya bisa nulis 108 buku? Dari 108 buku itu, saya bilang kita bisa menulis banyak buku kalau kita punya banyak kepedulian. Setuju ya Pak? Setuju banget. Ini setuju banget ini. Justru dari kepedulian itulah kita mendapatkan banyak sekali apa yang belum pernah terpikir oleh kita. Yes. Ya, tiba-tiba datang sendiri. Apa yang belum terdengar oleh telinga kita, tiba-tiba kita bisa dengar omongan orang lain. Iya. Begitu demikian juga dengan apa yang belum timbul dalam hati kita, bisa ada gitu. Iya. Hal-hal tuh bisa terlihat sederhana, tapi bisa terlihat menjadi sesuatu ketika yang melihat dia menyalakan on ya pada hatinya. Ketika seseorang melihat sesuatu dengan hati yang hidup, insya Allah akan jadi banyak ide-ide yang berseliweran. Jadi teman-teman semangat menulis, bergabung dengan Forum Lingkar Pena Hong Kong. Sekarang bisa menerbitkan sendiri di aplikasi KBM App dan teman-teman sekarang punya Pak Chandra yang bisa membimbing ya. Jadi selain jadi penulis, itu ya Pak. Ya, bahkan sekarang ini saya sudah mempunyai media online loh. Ini Pak Chandra ini harusnya menjadi penasehat Forum Lingkar Pena Hong Kong. Udah punya buku juga, jangan. ya. Saya udah punya media online. Oke Pak. Ya, di mana media online ini saya beri nama Winit. Ya, Winit. Jadi Winit tulisannya Winit. Winit ya bahasa Inggrisnya kita butuh. Jadi Winit. Ya. Jadi saya berpikir bagaimana membuat media online ini aman untuk kita semua, karena kan di Hong Kong itu kan ada regulasinya ya segala ya. Jadi saya pikirkan ini cocok untuk apa yang dilakukan, apa yang ada dengan visi misi saya gitu loh, supaya bisa mendapat cuan kan istilahnya seperti itu. Jadi media online ini barangkali bisa dijadikan semacam peluang untuk teman-teman penulis ya Pak ya. Gitu. Jadi bisa dijadikan tempat untuk wadah ya, sehingga bisa nawarin ke teman-temannya. Mungkin kalau mereka nggak libur, nggak apa, kan sekarang zaman online, gampang, tinggal lewat kurir aja. Tinggal pelajari rubrik-rubrik di Winit ya, kemudian teman-teman bisa mengisi tulisannya sebagai latihan. Ya karena memang penulis itu profesi yang nggak ada bosnya, sama kayak pengusaha ya Pak, profesi yang nggak ada bosnya. Jadi tadi Pak Chandra menekankan soal kedisiplinan itu penting banget sih, karena akhirnya kita yang jadi bos. Ya kita yang jadi bos. Jadi teman-teman yang harus punya self disiplin yang baik, semangat, terus berjuang. Jangan lupa kawal mimpi-mimpi dengan doa. Dan tadi saya bilang bahwa para pemenang itu winners never quit ya Pak. Ya, para pemenang itu tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti. Para pemenang itu berhenti mencari-cari alasan. Sementara para pecundang itu mencari-cari alasan untuk berhenti. Tentukan Anda mau berada di pihak yang mana. Betul Mbak Asma. Ya, jadi sebetulnya masa depan itu yang harus kita pikirkan. Semua orang kan ingin tahu masa depan kita itu seperti apa. Sebetulnya masa depan itu ada dalam diri kita. Gitu loh, ini yang saya dapat. Jadi percayalah, masa depan itu tidak akan kemana-mana, karena Tuhan sudah sediakan masa depan kita, gitu loh. Hanya saja bedanya, ada orang, ya dia menggunakan caranya dia sendiri, di luar jalur, ya, apa ya istilahnya? Yang harusnya jalan menuju sukses. Ya, di luar jalur yang mungkin dengan caranya dia sendirilah. Nah, hal inilah yang merugikan dia tanpa dia sadari gitu loh. Jadi kalau ingin kita membangun masa depan kita, ya galilah potensi kita apa yang ada gitu. Itu aja kita gali. Dari sanalah kita akan secara perlahan pasti akan berkembang gitu. Semangat teman-teman. Semangat. Jadi tadi Winit itu bukan rubrik untuk menulis, tapi Winit itu sebuah platform untuk media online. Teman-teman PMI yang mempunyai produk bisa diekspor ke luar negeri melalui
Oh, Jadi Bini oke. itu sebuah semacam e-commerce seperti Shopee. Oke, oke, oke. Kalau Alibaba dari Cina ke global, kalau ini dari Indonesia to worldwide. Oh, Iya. biar Ya. Indonesia mendunia ya. Iya, Oh, Ya, melalui sesuai dengan produk-produk. visi misi saya. Hmm. Jadi saya ingin mengajak PMI itu go internasional. Ini impian saya, ya. Mm-mm. Harus PMI, syaratnya harus PMI atau purna PMI. Kenapa harus? Karena DNA saya PMI, Hmm. gitu loh. Dan saya ada hari ini rezeki yang saya peroleh dari PMI, Hmm. gitu. Jadi ya saya harus merangkul PMI. Saya gitu. cuma salut tuh Pak sama komitmen itu gitu. Karena biasanya maksudnya gini, kebanyakan orang ya dia sukses, ya hidup bahagia, keluarganya sejahtera, that's it. Feel enough gitu dengan itu gitu. Tapi Bapak tetap punya perasaan bahwa Bapak pengen ngebantu PMI. Ya, Pengen ngebantu PMI gitu. Itu ya, karena di situ saya menemukan kebahagiaan. Wah, itu yang saya nggak bisa beli dengan uang. Sudah. Jadi orang berpikir banyak uang tuh bahagia, belum tentu. Iya. Belum tentu. Ya, Karena, sepakat. iya, sebab apa? Saya pernah mengalami yang namanya orang yang pernah mengalami dari titik yang terendah, ya, sampai sekarang, ya dulu nggak punya uang, ternyata uang tidak membuat saya bahagia. Memang kita bisa membahagiakan dari uang itu kita bisa membahagiakan anak lah, minimal ya tentu bisa menyekolahkan mereka. Itu kan satu kebahagiaan yang kebanggaan sebagai orang tua lah ya. Jadi kebahagiaan yang lain yang saya bisa peroleh adalah ya itu sesuatu yang kalau dari definisi saya loh ya. Ketika saya bisa mendorong orang lain sukses dan orang itu sukses, waduh saya bahagia banget. Jadi di visi misi saya di sini ada 3 kategori yang saya bisa sebut. Yang pertama itu harus ada sosialnya dulu. Ya, ini yang pertama, faktor pertama. Kedua, harus ada unsur rohaninya. Ketiga, baru bisnis. Jadi saya prioritaskan sosialnya dulu. Nah, setelah sosial berjalan, baru rohani. Rohani jalan, baru bisnis. Kalau seperti itu berarti bisnisnya dengan akhlak ya Pak, bisnis Iya. dengan etika, Ya, bisnis dengan hati. Ya, betul. Gitu. Makasih Mbak Asma. Makasih Pak Chandra. Saya juga terima kasih. Pencerahannya malam ini. Ya, maaf ya saya agak capek, jadi ngomongnya mungkin agak sedikit melantur. Enggak. Kita banyak dapat ini ya, banyak dapat manfaat. Dan buat teman-teman yang di Hong Kong, kalau menurut saya harus sering-sering nih menyimak advice, petuah ataupun sharing ya dari Pak Chandra gitu. Karena dengan pengalaman seperti ini ya mudah-mudahan lebih banyak lagi PMI nanti yang bisa menjadi pengusaha ya Pak, bisa ngikutin jejaknya Pak Chandra gitu. Dan saya ingat saya belum lama Pak, beberapa minggu lalu saya sebelum ke Hong Kong, saya ngomong sama anak saya bilang pada akhirnya kebahagiaan itu bukan karena kita mendapatkan atau bisa memenuhi apa yang kita inginkan, bukan itu. Kebahagiaan itu ada ketika kita tahu hidup kita bermakna. Dan hidup bermakna itu ada ketika kita bisa membantu orang lain. Betul, ini setuju banget. Ya benar, ya ketika hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain lah. Betul. Itulah kebahagiaan yang paling sejati. Yang nggak bisa kita ukur dari uang sudah itu. Gitu. Iya. Thank you banget. Terima kasih teman-teman. Usai ini obrolan dengan Pak Chandra ya, salah satu mantan PMI ya yang sekarang memulai sudah ini berapa tahun nih Pak? Aku 3 tahun lebih. 3 tahun lebih aku harus jadi bos ya. Dan Pak Chandra ini punya semangat agar para PMI insya Allah juga bisa jadi bos. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih.